Halo sahabat halal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Info Halal. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial selanjutnya untuk melakukan pendaftaran halal dan melakukan pembayaran pendaftaran. Yuk kita simak, let's go. Oke sahabat halal, kali ini tutorial untuk pendaftaran halal dan pembayaran pendaftaran. Langkah pertama, sahabat halal harus mengakses terlebih dahulu menu Serol seperti yang saya perlihatkan pada sahabat halal ya di tampilan ini. Nah, kemudian sahabat halal harus melakukan login ya, login. Jadi di sini perlu mengisi username dan password ya. Jadi sahabat halal sebelumnya sudah membuat akun, tentu harusnya sudah punya username dan password. Maka di sini kita tinggal isi ya. Kebetulan username saya ini saya buat ya, yang kemarin itu adalah halal itu indah ya, passwordnya juga. Kemudian saya submit ya untuk login. Nah, kemudian ada pemberitahuan Anda belum memiliki pendaftaran yang aktif, silakan daftarkan pendaftaran Anda. Nah, jadi kita langsung klik saja OK. Kemudian kalau kita sudah klik OK, maka otomatis kita akan masuk ke dalam Serol ya. Jadi sahabat halal harus melakukan ya, yang pertama-tama itu adalah melakukan pendaftaran halal. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya, untuk menu pertama itu adalah pendaftaran halal. Nah, ini sahabat halal bisa lihat langsung ya. Kemudian kalau sudah muncul menu seperti ini, maka sahabat halal hanya perlu melakukan klik terhadap tulisan pendaftaran ini ya. Jadi saya akan langsung klik saja pendaftaran. Nah, sahabat halal bisa langsung melihat ya, di sini ada formulir pendaftaran yang harus kita isi ya. Nah, jadi di sini saya akan langsung praktekkan ya untuk pengisiannya. Karena ini adalah tutorial, tentu kita akan coba salah satu jenis pendaftarannya itu ya. Di sini akan saya klik ya, karena di sini ada beberapa jenis. Jadi di sini saya akan pilih industri pengolahan ya. Nah, ini saya pilih industri pengolahan. Kemudian karena saya baru ya, maka saya akan pilih statusnya pendaftarannya itu baru. Nah, karena statusnya baru, jadi untuk yang SJH, nah untuk kolom SJH nomor pendaftaran terakhir ini tidak akan aktif ya, karena statusnya baru. Nah, kemudian sertifikat halal MUI-nya juga tidak aktif ya, karena kalau statusnya baru tentu belum ada ya sertifikat halal MUI-nya, dan masa berlakunya juga akan tidak aktif ya. Kemudian nomor status sampai SJH ini tidak akan aktif. Kemudian sahabat halal harus memilih, di sini ada jenis produk ya, ada retail dan non retail atau kedua-duanya ya. Jadi sahabat halal harus pastikan apa sih usaha sahabat halal itu, apakah retail ya atau non retail ya. Biasanya kalau retail ini yang pemasarannya mungkin ke toko-toko ya, dia lebih ke eceran. Sementara kalau non retail mungkin seperti restoran ya, karena dia langsung saji ya. Nah, kemudian di sini minta mengisi NPWP. Nah, jadi ini saya coba isi ya. Ini saya contoh saja, saya isi. Misalnya saya isi 988111. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian jenis izin usaha ya. Jadi sahabat pastikan punya izin usaha ya. Jadi di sini saya punya izin usaha NIB dan PIRT ya. Nah, jadi saya di sini simulasikan itu sebagai UMKM yang bergerak di industri mengolah keripik lah misalnya ya, membuat keripik ya. Kemudian saya punya jumlah karyawan, saya isi, saya buat 10 orang ya, 10 orang saya isi seperti ini. Nah, kemudian kapasitas produksi saya bisa menghasilkan mungkin per minggu ya, per minggu mungkin 100 kilo ya, 100 kilogram keripik ya, keripik saya. Kemudian di sini pendaftarannya dipilih saja di sini yang reguler ya, karena kita ini jenis pendaftarannya secara reguler. Kemudian biaya pendaftaran, nah maka di sini akan otomatis tertera sebesar Rp200.000 ya. Nah, kemudian jumlah pembayarannya juga akan langsung otomatis. Jadi sahabat halal langsung isi saja di sini jenis pembayarannya apakah tunai atau transfer bank. Nah, karena saya ingin yang mudah ya, karena saya online ya, jadi tidak perlu ke kantor, maka saya pilih di sini transfer bank. Atau bisa langsung tunai. Nah, kalau tunai berarti saya harus pergi ke kantor ya untuk setor 200.000.
Nah, kemudian pilih kelompok produk. Jadi tadi saya sudah katakan produk saya itu keripik ya, berarti saya harus pilih yang sesuai. Maka di sini yang sesuai saya akan cari makanan ringan ya, karena keripik. Oke, jadi di sini makanan ringan. Maka langkah selanjutnya saya melakukan submit ya, submit untuk pendaftaran. Langsung saya klik saja submit ya, kemudian proses pendaftaran telah lengkap. Jadi di sini saya akan langsung klik OK. Kalau sudah diklik OK, kita akan lihat apa langkah selanjutnya. Di sini sahabat halal bisa lihat ada perjanjian pelanggan ya. Jadi di sini ada 14 poin yang harus diperhatikan ya. Jadi di sini akan saya baca ya satu-satu. Yang pertama itu memenuhi persyaratan sertifikat halal kebijakan, prosedur dan kriteria khas 23.000 ya. Jadi kita harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu untuk tahap berikutnya. Kemudian yang kedua adalah implementasi sistem jaminan halal secara berkesinambungan ya. Jadi kita harus berjanji menjalankan sistem jaminan halal ini secara berkelanjutan ya. Kemudian yang ketiga, mengirimkan laporan berkala setiap 6 bulan. Jadi kalau kita ingin mendaftar halal ini, ingin mengajukan sertifikasi halal, kita wajib melakukan laporan berkala setiap 6 bulan. Ya, kemudian poin keempat adalah memintakan persetujuan LPPOM MUI ya jika terdapat perubahan bahan yang digunakan dalam produk yang disertifikasi ya. Artinya sahabat halal harus selalu minta persetujuan ya ke LPPOM MUI jika terdapat perubahan bahan yang digunakan ya, atau kalau ada bahan baru ya, itu harus minta persetujuan dari LPPOM MUI. Kemudian yang kelima, di sini sahabat halal bisa lihat ya, mendaftarkan sertifikasi halal ya untuk setiap pengembangan produk ya. Jadi kalau ada pengembangan produk atau ada fasilitas baru ya, kita mau menambah cabang atau menambah pabrik baru, kita harus mendaftarkannya sebagai pengembangan ya, sebagai pengembangan. Kemudian yang keenam adalah bersedia menerima pemeriksaan atau kunjungan LPPOM MUI sewaktu-waktu walaupun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi poin ke-6 ini kita harus bersedia untuk disidak ya, istilahnya sidak. Jadi kita tidak boleh menolak apabila pihak LPPOM datang ya, dengan syarat pihak LPPOM itu ada surat tugasnya ketika melakukan sidak ya. Jadi kemudian lanjut poin ke-7, ini bersedia untuk diambil contoh produk ya, maupun bahan yang dibutuhkan ya. Jadi sahabat halal harus baca poin ke-7 ini. Untuk produk maupun bahan untuk perluan analisis laboratorium ya, dan menanggung biaya analisis laboratorium. Jadi kalau misalnya produk kita sangat kritis dan perlu memerlukan uji analisis laboratorium, kita harus siap melakukan pembayaran ya untuk analisis laboratorium. Kemudian poin ke-8 ya, memberikan segala informasi yang terkait dengan sertifikasi halal, diantaranya informasi mengenai seluruh bahan yang digunakan berupa formula, proses produksi dan implementasi sistem jaminan halal. Jadi sahabat halal harus tahu ya, ini kita harus betul-betul terbuka ya sebagai pelaku usaha ya, kita harus memberikan semua informasi mengenai formula produk, proses produksi dan implementasi SJH kepada pihak LPPOM ya. Walaupun nanti yang datang itu ada perwakilannya ya, auditornya, kita harus memberikan semua informasinya. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian poin ke-9 ya. Ini sahabat halal harus baca ya, harus paham selambat-lambatnya sebelum sertifikat halal dibagikan, perusahaan harus menyerahkan daftar bahan ya untuk seluruh produk yang disertifikasi terbaru yang telah ditandatangani. Dan jika belum menyerahkan daftar bahan untuk seluruh produk yang disertifikasi terbaru yang telah ditandatangani, maka LPPOM MUI berhak untuk menahan sertifikat halal ya. Jadi ini harus dipahami ya, jangan diperlama ya. Jadi kalau sudah semuanya data bahan seluruh produk itu sudah ditandatangani, harus diserahkan ya. Kemudian poin ke-10, penggunaan sertifikat halal berlaku selama 2 tahun ya, dan setelah itu untuk perpanjangan sertifikat halal perusahaan harus mengajukan permohonan kelambi selambat-lambatnya 2 bulan ya sebelum masa berlaku sertifikat habis. Ini kalau untuk poin ke-10 tentu ada perubahan ya. Jadi untuk masa berlaku sertifikat halal itu akan menjadi 4 tahun. Jadi ini sebenarnya kabar gembira bagi sahabat halal ya, pelaku usaha,
ya, karena selama 2 tahun ya, kemudian tidak perlu lagi mengurus administrasi untuk melakukan perpanjangan ya, karena semuanya sudah berlaku 4 tahun. Jadi hanya perlu bersiap jika ada sidak. Nah, jadi sahabat halal harus berjaga-jaga ya, harus konsisten untuk menjaga secara berkesinambungan ya untuk sistem jaminan halalnya. Kemudian poin ke-11. Nah, sahabat halal harus tahu di sini bila sertifikat halal habis, maka masa berlakunya dan perusahaan tidak melakukan perpanjangan sertifikat halal ya, maka LPP MUI berhak mengumumkan kepada masyarakat luas. Jadi sahabat halal harus tahu ya, ini akan dipublikasi jika perusahaan ya atau pelaku usaha itu tidak melakukan perpanjangan sertifikat halal. Nah, jadi kalau misalnya sudah mati ya dihapus logonya dan tidak mencantumkan logo halal di kemudian hari ya, dan untuk selanjutnya jika tidak ingin melakukan perpanjangan lagi. Kemudian poin ke-12 ini mencantumkan logo LPP MUI pada kemasan produk yang bersertifikat halal MUI sesuai dengan keputusan LPP MUI ya. Jadi ada ketentuannya. Jadi harus dicantumkan logo halal ya pada kemasan. Kemudian poin ke-13, bila kemudian terjadi perubahan atau penambahan dari isi pernyataan ini, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam adendum yang isinya merupakan bagian dari seluruh borang dan dibuat dalam rangkaian 2. Nah, jadi ini harus perhatikan juga ya. Nah, untuk poin nomor 14 ya, di sini sahabat halal bisa lihat ya tulisannya di sini, jika terjadi pelanggaran perusahaan bersedia untuk dicabut sertifikat halalnya oleh LPP MUI dan diumumkan kepada masyarakat luas. Nah, jadi sahabat halal harus pahami ya, untuk pelanggaran ini adalah peringatan ya. Jadi untuk sahabat halal tidak harus bersedia untuk dicabut sertifikat halalnya jika terjadi pelanggaran. Nah, jadi itu adalah perjanjian pelanggan ya yang harus diikuti jika ingin melanjutkan tahap berikutnya ya. Jadi kalau di sini saya akan pilih setuju ya, karena saya ingin melanjutkan proses berikutnya. Jadi saya akan langsung klik setuju. Nah, kalau sudah klik setuju, maka sahabat halal bisa lihat akan ada di sini muncul notifikasi ya, notifikasi proses perjanjian pelanggan telah disetujui. Jadi di sini langsung klik OK. Nah, kalau kita sudah klik OK, nah di sini akan masuk ke menu pembayaran pendaftaran. Nah, jika sudah masuk ke menu pembayaran pendaftaran seperti ini, maka sahabat halal harus melakukan upload bukti pembayaran ya. Jadi di sini saya akan lakukan upload bukti pembayaran. Hanya saja di sini yang jadi pertanyaan, ketika kita ingin bayar maka tujuan transfernya kemana? Nah, maka sahabat halal harus cek email yang didaftarkan, kemudian lihat di situ nanti akan ada pemberitahuan tujuan transfer ke rekening yang mana ya. Nah, jadi kalau sudah ada pemberitahuan, sudah dilakukan pembayaran ya, maka kita akan melakukan upload bukti pembayaran. Jadi saya akan coba langsung upload ya. Kebetulan saya sudah mempunyai bukti transfernya ya dalam bentuk foto atau scan ya. Nah, ini di sini saya langsung klik saja, maka di sini akan muncul nama dokumennya ya, bukti transfer. Oke. Jadi di sini bukti transfernya, maka di sini akan ada nomor registrasi, kemudian tipe pembayaran. Sahabat halal harus pilih apakah tunai, apakah transfer bank. Nah, jadi karena saya tadi pilih transfer bank, jadi saya akan centang yang transfer bank. Kemudian di sini ada tanggal pembayaran, kemudian total tagihan sebesar 200.000. Maka di sini saya akan klik full payment ya, untuk angkanya sebesar 200.000, dan saya akan lakukan klik bayar di sini ya. Nah, saya sudah klik, maka di sini akan ada notifikasi yaitu proses pembayaran registration telah lengkap. Nah, jadi sahabat langsung klik saja OK. Nah, maka di sini tidak ada notifikasi apa-apa ya setelah melakukan pembayaran. Jadi kita akan coba langsung ke upload dokumen halal ya. Ini kita akan coba dulu apakah yang akan muncul ya. Nah, saya akan langsung klik saja. Nah, di sini akan ada muncul notifikasi ya, karena kita sudah lakukan pembayaran tadi ya, sudah kita upload. Tetapi di sini ada notifikasi tunggu persetujuan pendaftaran dari bendahara LPP MUI terlebih dahulu. Sebelum Anda dapat mengunggah dokumen halal, silahkan hubungi bendahara LPP MUI setempat ya. Jadi kita bisa komunikasi dengan pihak LPPOM untuk segera disetujui.
ya, atau kita menunggu 2 kali 24 jam ya untuk proses pembayaran pendaftarannya disetujui. Ya, jadi di sini kita langsung klik OK saja ya, karena kita harus menunggu proses persetujuan pembayaran pendaftaran ya, maka artinya proses pendaftaran dan membayar pendaftaran cukup sampai di situ dulu. Demikian tutorial kali ini untuk pendaftaran halal dan pembayaran pendaftaran halal. Jadi langkah selanjutnya adalah upload data sertifikasi halal. Dan untuk sahabat halal yang ingin mendapatkan info-info terbaru untuk part selanjutnya, maka sahabat halal jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru terkait konten-konten yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.